Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuni Indayani, CGP Angkatan 4 dari SMK Islam Syekh Badri Mas Duki, Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi dari kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelumnya, hal-hal yang saya peroleh selama mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro yakni pertama, kita menuntun siswa atau kita menebali potensi yang sudah ada pada diri siswa. Seperti yang kita tahu, kita harus memperhatikan kodrat alam yang sudah dimiliki siswa sejak lahir. Yang kedua, penerapan budi pekerti. Yang ketiga, sebagai semboyan Ki Hajar Dewantoro yakni ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Kemudian yang keempat, setiap apa yang kita lakukan harus berpihak kepada anak, karena kita melakukan semuanya demi anak. Kemudian, pendidik ibarat petani, yakni kita merawat anak sebagai benih-benih yang ditanam sesuai dengan jenisnya. Misalkan kita menanam padi, kita merawat padi sesuai dengan cara merawat padi, pupuk untuk padi sehingga nanti bisa tumbuh menjadi padi. Kemudian memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pendidikan, kita harus memperhatikan kodrat alam yang dimiliki anak sejak lahir dan juga harus memperhatikan kodrat zaman yang selalu berkembang dari zaman ke zaman, agar pembelajaran tidak ketinggalan zaman dan siswa dapat menyerap pembelajaran itu lebih baik. Kemudian, menerapkan filosofi pelajar Pancasila, salah satunya mandiri, gotong royong, dan lain sebagainya yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian refleksi dan kesimpulan yang akan saya bahas. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Untuk pertanyaan pertama, yakni apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah saya percaya bahwa setiap anak memiliki gaya belajar masing-masing, dan saya merasa saya mempunyai wewenang untuk membuat pembelajaran yang dapat menjangkau gaya belajar mereka. Jadi kesannya saya terlalu egois agar pembelajaran saya yang mengatur. Jadi seperti itu. Karena saya merasa jika saya tidak mengatur pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif. Kemudian yang kedua, saya percaya dan yakin bahwa pembelajaran yang berpusat kepada siswa akan membuat pembelajaran menjadi bermakna. Saya meyakini itu. Akan tetapi, saya cenderung melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Karena saya merasa mereka tidak akan bisa belajar dengan baik tanpa perlakuan khusus dari guru. Jadi, masih pembelajaran menggunakan teacher center. Terus yang ketiga, saya menganggap bahwa saya memiliki wewenang untuk mengontrol pembelajaran agar kompetensi pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai tepat waktu. Karena tuntutan yang begitu banyak agar kompetensi selesai tepat waktu, jadi saya harus memaksa mereka untuk bisa belajar sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Jadi saya di sini kurang memperhatikan merdeka belajar siswa. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya mulai merubah sedikit demi sedikit kegiatan pembelajaran yang ada di kelas menjadi berpusat pada siswa atau student center. Jadi saya di sini membuat siswa untuk berpikir kreatif, kemudian mencari sumber belajar mandiri, berkolaborasi dengan temannya, menemukan konsep secara mandiri, dan saya hanya sebagai fasilitator atau pengawas untuk siswa-siswa di kelas. Kemudian yang kedua, menanamkan kepada diri sendiri bahwa saya sebagai pendidik bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi sumber belajar banyak dari media manapun, dan saya ingin menanamkan bahwa saya bukan satu-satunya sumber belajar. Mereka bisa mencari sumber belajar dari manapun. Di zaman sekarang mereka juga bisa mencari sumber belajar melalui internet. Kemudian, saya lebih memahami potensi yang ada pada siswa.
Kemudian lebih menekankan pembelajaran dengan mereka merdeka belajar dengan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi agar pembelajaran menjadi menyenangkan, saya dapat mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sehingga mereka menjadi bahagia saat proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saat di kelas, saya berusaha untuk membuat kesepakatan belajar dengan siswa sebagai wujud merdeka belajar. Jadi, kesepakatan di kelas itu mereka harus seperti apa di kelas, proses pembelajaran yang mendukung kreativitas mereka seperti apa. Jadi, kita bicarakan di awal untuk membuat merdeka belajar. Yang kedua, dalam pembelajaran, menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi, pembelajaran bukan lagi berpusat kepada guru atau teacher center, tapi pembelajaran berpusat kepada siswa yang mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar siswa belajar dengan bahagia. Kemudian yang terakhir, di sekolah saya menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara yakni Engarso Sung Tulodo, Eng Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Jadi sebagai guru atau sebagai pendidik kita memberikan contoh yang baik kepada siswa, mendukung potensi yang ada pada diri siswa, dan memfasilitasi proses belajar siswa di sekolah maupun di kelas. Untuk selanjutnya, saya juga mengembangkan atau terus belajar berbagai metode, kreativitas, dan inovasi agar dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang collaboration atau kolaboratif, terus communication, critical thinking, dan creativity yang akan bisa membuat siswa mengeluarkan potensinya dan mampu berkolaborasi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.